News and Rhythm Radio. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang News and Rhythm Online Radio. Siang hari ini Selasa 21 November 2023 dalam program mengenal sosok, obrolan mendalam dan menginspirasi selama 1 jam ke depan bersama saya Amim Maulid dia kembali bersama Anda. Hari ini lokasi kita berbeda. Ini kita di mana? Tapi sebelum itu saya mau sapa dulu tentu saja narasumber kita di siang hari ini ada Bang Dharma Putra Rangkuti Esut MSI. Assalamualaikum Bang Putra, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Mbak Aminya baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelumnya terima kasih atas waktunya udah mau bincang-bincang sama kita siang hari ini dan terima kasih juga sudah diundang nih untuk main-main di kediamannya nih Bang. Iya makasih. Nih tempatnya sama-sama. nice banget nih. Oke, ini Bang Dharma panggilannya ini Dharma Putra Rangkuti. Panggilannya Bang Dharma atau Bang Putra nih? Dharma Putra Rangkuti karena saya anak laki-laki satu, adik dua perempuan, saya di rumah ya dipanggil Putra. Oh baik, kita panggilnya Bang Putra ya. Iya, Bang Putra. Jadi pendengar semua Bang Putra ini merupakan seorang pengusaha ya, petani milenial, pendiri Yayasan Darul Madinah, kemudian beliau seorang fungsional Partai Golkar Sumut, juga ketua MKGR Sumut ya, dan katanya nih beliau juga nyalek di DPRD Sumut. Apakah benar? Benar tuh Bang? Iya benar, Benar ya? kebetulan kita ya diperintahkan Partai Golkar Sumatera Utara untuk maju sebagai calon legislatif mewakili kampung halaman saya sendiri, Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun. Oke siap. Dan jangan lupa ya pendengar semua Anda bisa gunakan line kami di 081361093928 atau juga bisa akses kami di Instagram dan juga di YouTube. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami di MOS FM Medan. Oke Bang, gimana nih kesibukannya sekarang? Alhamdulillah sekarang kita ini lagi banyaknya sibuknya di belakang meja nih Mbak Ami. Banyak kita ke kampung ya, ke kampung Bandar Huluan dan kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, juga Kota Pematang Siantar. Karena kita memang usahanya di bidang pertanian dan perkebunan, kita banyak menanam bibit, menabur bibit, dan nanti mudah-mudahan insya Allah kita akan memanen bersama nih Mbak Ami. Ya itu kesibukan saya yang sekarang, kesibukan yang lain-lain mungkin sekarang kita banyak di organisasi, dan ada juga beberapa kita aktif juga di organisasi kepemudaan. Oke, nah ini kan Bang kalau misalnya kita kenal seorang Bang Putra ini adalah sosok pengusaha, kemudian juga seorang petani gitu ya kan Bang, petani milenial nih kalau bahasanya. Sebenarnya kalau kita mau kenalan lebih dalam lagi Bang, Abang ini SD, SMP, SMA-nya seperti apa sih seorang Dharma Putra Rangkuti ini Bang? Baik, saya lahir itu di Kota Pematang Siantar dan saya besarnya di Kabupaten Simalungun. Itu kampung kecil bernama Bahapal, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Saya SD di SD Negeri 09166 di Bandar Huluan dan saya SMP Pramarta di Kecamatan Bandar Huluan. Ya. Jadi beneran anak Siantar lah ya, anak Simalungun. Saya Siantar men asli, lahir di Kota Pematang Siantar. Saya bergaul juga di Kota Pematang Siantar. Dan saya juga anak kampung nih, anak kampung kecil yang bernama Desa Bahapal di Kabupaten Simalungun. Oke, nah kemudian Bang bisa menjadi seorang petani milenial, kemudian menjadi pengusaha yang cukup sukses nih Bang. Ini gimana nih perjalanannya Bang? Sukses ya, kalau dibilang sukses ini tergantung nih ya, tergantung siapa yang menilai ya. Saya nilainya sukses nih. Iya betul, kalau saya pribadi sih tolak ukur berhasil atau sukses itu kalau kita bisa menciptakan atau kita bisa membuat lebih banyak orang yang sukses dan berhasil, itu baru yang kita namakan sukses. Iya. Oke, nah kenapa tadi saya bilang sukses? Karena Abang ini berhasil ya mendapatkan penghargaan Young Planner Inspirator nih.
dari Menteri Pertanian. Nah ini kan menjadi sebuah apa ya, kalau misalnya capaian sukses juga harus ada standarnya mendapatkan penghargaan, mungkin ini bisa lah menjadi satu representasinya nih. Nah gimana tuh Bang? Terkait penghargaan yang baru-baru saja itu ada 2 penghargaan. Yang pertama dari Pak Menteri ya, Menteri Pertanian, dan Pak Gamal Nasir itu Direktorat Jenderal Perkebunan. Saya juga menilai ya, mungkin ini penilaian saya pribadi, karena konsistensi kita di bidang pertanian dan perkebunan yang sampai saat ini sudah lebih dari 15 tahun tetap kita konsisten di bidang itu Mbak. Oke, jadi konsistensi ya Bang ya, sampai akhirnya mendapatkan yang trainer inspirator. Nah, tadi Bang, seorang anak kampung kemudian menjadi seorang pengusaha di bidang pertanian ini seperti apa awal mulanya Bang? Awal mulanya karena memang saya SD SMP saya di kampung. Memang dulu di sekeliling saya ya, saya itu melihat kebun PTPN 3, PTPN 4 dan kebun swasta besar nasional, itu PMA, kebun PT Briston. Memang dari kecil saya pengen bercita-cita itu pengen saya kembangkan kampung saya dari aspek pertanian dan perkebunannya. Memang dari SD dan SMP bakat-bakat usaha itu memang sudah mulai muncul ya, walaupun skala-skala kecil gitu. Oke, jadi memang udah dari kecil udah terbiasa dengan hal seperti itu ya Bang ya. Nah, tadi kita di off air ngomong bahwa ini Bang Putra ini sebelum sekarang terjun ke politik awalnya pengusaha. Tapi ternyata enggak dari pengusaha. Beliau ini dulu mantan PNS ya. Boleh diceritain Bang? Baik, saya setelah tamat dari kampung ya, saya anak kampung dari Kecamatan Bandar Huluan, saya masuk Sekolah Kehutanan Menengah Atas atau disebut dengan nama SKMA. Kalau dulu namanya Taruna Kehutanan. SKMA ini adalah sekolah ikatan dinas, di mana tamat dari sekolah tersebut kita langsung menjadi pegawai negeri sipil atau sekarang namanya ASN. Berjalan kurang lebih 13 tahun, di tahun 2013-2014 saya cuti di luar tanggungan negara, tak bergaji, tak ada tunjangan. Memang sudah saya awali bisnis saya yang sebelumnya itu dimulai dari tahun 2005. Bisnis pertanian dan perkebunan, penangkaran bibit, kelapa sawit, karet dan sebagainya. Karena mungkin saya mikir di kampung saya itu memang rata-rata petani dan pekebun. Saya harus keluar dari zona nyaman ini. Saya keluar zona nyaman yang iktikadnya itu gimana kita bisa berbuat dengan skala besar sesuai mungkin ya kita ketahui bersama ya, hadis Nabi, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke, jadi melepaskan atribut ASN-nya ya di tahun 2013. Nah, pengen tahu Bang, respon keluarga saat itu pada saat Abang memutuskan untuk keluar dari PNS seperti apa Bang? Alhamdulillah, terutama kedua orang tua saya, ayah dan ibunda saya. Dari dulu itu ibunda saya, kebetulan memang di Kecamatan Bandar Luan itu adalah kampung ibunda saya. Kalau ayah saya, Bapak Amiruddin Sutrisno Rangkuti orang Siantar. Jadi dua-dua memang nih, Siantar dan Simalungun ini adalah kampung kita tercinta. Jadi di Kecamatan Bandar Luan di tahun 2019 kita bersama ayah dan ibunda, terutama ibunda kita membangun rumah tahfiz SMK Islam Terpadu Jiroah atau Pertanian dan MTS. Sejak saat itu saya sering ke kampung, rutin melihat proses pembangunan dan bertemu banyak orang nih Mbak. Bertemu dengan kawan-kawan SD, kawan-kawan SMP, kawan-kawan madrasah, masyarakat sana. Dari sanalah mulai muncul benih-benih niatnya itu tadi Mbak. Baik, karena ingin bermanfaat bagi orang banyak secara lebih luas nih Bang. Berangkat dari situ kemudian Abang, apakah itu juga menjadi salah satu trigger Abang ini untuk akhirnya maju nih Bang politik? Benar Mbak, jadi memang saya melihat berawal dari kampung ya. Berawal dari kampung, saya anak kampung. Memang selama ini, kebetulan di kampung saya itu, berawal dari situ nih ya cerita di awal ya. Kecamatan Bandar Huluan ini sudah lebih dari 15 tahun tidak punya wakil rakyat.
baik di DPRD kabupaten, kota, kabupaten dan provinsi. Tidak punya wakil lebih dari 15 tahun. Terakhir tidak tersentuh, nanti kapan-kapan kita main ke sana Mbak. Waduh, luar biasa terutama masalah infrastrukturnya. Iya, di sana kita tergugah, termotivasi untuk maju. Oke, baik. Jadi kepedulian terhadap kampung sendiri sebenarnya nih Abang ya. Kemudian atas dasar itu Abang maju sekarang menjadi juga fungsionaris dari Partai Golkar, kemudian menjadi Ketua MKGR nih Bang. Apa yang menjadi ini juga ya, landasan atau trigger Abang nih memilih Golkar juga nih sebagai kendaraan Abang dalam berpolitik gitu? Baik, kebetulan saya sekarang ini, kemarin saya sekretaris Angkatan Muda Partai Golkar dan saya sekarang dimandatkan oleh Ketua Umum menjadi masih pelaksana tugas MKGR atau Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong. Kenapa Golkar gitu ya? Ya. Jadi memang kalau saya melihat kenapa Partai Golkar ini terkait masalah ada di situ prinsip-prinsip di Partai Golkar. Bicara kita tentang gotong royong, bicara tentang karya kekaryaan, membangun desa, karena saya anak kampung dan saya melihat banyak tokoh-tokoh penting di Partai Golkar yang kelihatannya ini satu visi dan misi dengan saya. Ditambah lagi Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun ini merupakan kota yang sangat beraneka ragam, baik itu etnis budayanya, ya, adat istiadatnya, agamanya. Jadi kalau saya melihat memang Siantar Simalungun ini seperti role model Indonesia. Oke, jadi memang karena merasa cocok ya Bang ya, karena kan kalau partai ini juga katanya kayak jodoh ya. Jadi jodohnya benar sekali Golkar ya. Benar, karena Golkar ini adalah partai tengah atau nasionalis. Ya, sepertinya saya lebih cocok di situ gitu. Oke, baik. Nah, tadi Abang bilang supaya bisa berkontribusi baik bagi banyak orang gitu kan Bang. Apakah seberapa penting sebenarnya Bang bagi Abang berpolitik itu? Apakah tidak cukup menjadi seorang pengusaha saja yang memberikan mungkin membuat lapangan pekerjaan dan sebagainya Bang? Apakah harus juga terjun ke politik? Jadi seberapa penting politik itu bagi Abang? Kalau bicara masalah harus, kalau pribadi saya dan keluarga saya, kalau saya sebagai petani, saya sebagai pengusaha, mungkin saya hanya bisa membantu keluarga, keluarga besar dan sahabat-sahabat terdekat. Dengan kita masuk dalam dunia politik yang fungsi legislasi ya, sebagai anggota DPR itu kan ada 3, fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Sehingga kita nanti bisa membawa kebijakan pemerintah, kebijakan publik, aspirasi masyarakat, dan mudah-mudahan kita bisa memecahkan, mencari solusi dari permasalahan yang ada di daerah pemilihan kita, sehingga kita bisa membawa program-program dari Pemprov Su ke kampung kita. Betul ya, jadi ada hal-hal yang bersifat politis ya, yang harus diselesaikan. Iya, artinya kan politis ini Mbak, bicara tentang kita bisa bermanfaat dengan skala besar. Bukan dengan skup yang kecil, kita bisa bermanfaat untuk irisan-irisan yang ada di masyarakat, ribuan, ya bahkan mungkin berbagai macam masalah bisa kita bantu memecahkan solusinya. Oke, baik. Dan bergabung di Golkar secara resmi sejak kapan nih Bang Putra? Secara simpatisan sih sudah lama, baik. Tapi kalau secara organisasi ya legitimasi itu di bulan Agustus tahun 2020, ya 3 tahun yang lalu lah. Oke, siap. Nah, lalu seperti apa nih respon dari keluarga Bang Dharma sendiri saat Bang Putra saat maju menjadi seorang legislatif nih? Ya alhamdulillah kedua orang tua saya, terutama ayah dan ibunda saya dan istri saya, mungkin melihat dari jauh tuh istri saya. Lagi itu. Nonton ya, lagi Ya, nonton kita talk show ya. Istri saya juga ini ikut juga nih berbuat nih. Ya ada buat semacam organisasi kecil namanya Sri Kandi Dharma Putra Rangkuti atau Sri Kandi DPR. Karena nama saya ini agak mungkin doa ya. Iya. Iya, Dharma Putra Rangkuti kan kalau disingkat DPR. DPR ya, baik. Makanya orang panggilnya Ketua DPR bukan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, tapi Ketua Dharma Putra Rangkuti. Karena saya dari kecil sudah DPR. Iya, alhamdulillah. Jadi ayah dan ibunda saya, jadi ibunda saya ini sudah wafat 2 tahun yang lalu.
tanggal 2 Agustus tahun 2021, lebih kurang 2 tahun yang lalu. Ya mungkin dari orang tua dan ibunda saya ini mungkinlah itulah menitis ke darah saya sehingga saya punya sifat mirip seperti ibunda saya. Jadi saya ingin bercerita sedikit di saat wafatnya ibunda saya sama Ia binti Sulaiman. Jadi malam pertama kita takjiah. Itu kami dan sekeluarga, adik-adik saya, ayah saya didatangi ustadz dan ustazah. Ustadz ustazah itu membilang bahwasanya selama ini, selama ibunda kita masih hidup, madrasah, rumah tahfiz, itu almarhum yang membiayai, yang membangun. Dan ibunda kita ini tidak bilang sama kita. Jadi kita ketahuannya itu di saat ustadz dan ustazah ini bilang ke kita, ke anak-anaknya dan ke ayah saya. Jadi kalau mereka nggak bilang juga kita nggak tahu. Malah saya mikirnya saya salut sama ibunda saya ini hanya seorang ibu rumah tangga, tapi bisa berbuat untuk masyarakat banyak, untuk ya orang kampung situ gitu. Itulah mungkin motivasi saya sehingga saya ingin maju sebagai wakil rakyat. Iya. Jadi melihat bahwa seorang ibu rumah tangga saja bisa berbuat banyak, apalagi kalau kita punya banyak hal di diri ya Bang ya yang bisa dieksplor. Nah tadi dukungan istri juga luar biasa tadi ya Bang, bikin grup ya, tadi bikin perkumpulan Sri Kandi DPR, tapi Dharma Putra Rangkuti ya. Oke, nah lalu seperti apa nih Bang respon dari kolega, teman, partner yang tahu Abang nyalek ataupun juga dari masyarakat di sekitar mungkin Simalungun, karena kita juga gak tahu kadang stereotype kalau nyalek ini kan ujung-ujungnya nyalek nih gitu. Ada nggak Bang yang gitu? Sangat banyak sekali, memang saya nggak tahu lah apa yang ada di prasangka yang saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya ketemu dengan teman-teman, ketemu dengan komunitas-komunitas di circle pergaulan saya, kebetulan saya juga dulu kan ketua penangkar perkebunan kehutanan pertanian se-Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai tahun 2015. Jadi di circle perkebunan dan pertanian ini ya responnya sangat positif dan mendukung saya. Karena memang mungkin saya ini mungkin mewakili mereka. Apalagi selama proses pembangunan SMK itu saya sering sebulan mungkin 2 kali, 3 kali saya turun ke kampung, saya turun ke Siantar juga. Saya melihat dukungan-dukungan itu gelombang-gelombangnya semakin besar. Ya sampai berapa bulan yang lalu ya saya sudah bismillah kan, kita akan maju sebagai wakil dari perwakilan Siantar dan Simalungun. Oke, jadi sebenarnya mereka mendukung ya Bang ya, karena merasa terwakili jadinya ya. Oke, ini kita ngobrol sama Bang Putra, terasa kayaknya ngobrol sama Gen Z, soalnya bilangin perkawanan bilangnya circle. Ini Gen Z kali nih, anak muda kali yang ngomongnya circle. Nah ngomongin soal Gen Z, anak muda dan Abang juga termasuk ke dalam petani milenial. Kita ingin berbicara Bang, sekarang banyak keresahan-keresahan anak muda yang merasa tidak mampu atau mungkin pesimistis nih Bang terhadap karir, terhadap kehidupannya lah karena merasa bukan siapa-siapa, terkhusus untuk maju ke dunia politik gitu. Kalau kita lihat dari track recordnya Bang Putra ini kan juga tadi bahwa ya anak kampung biasa saja, bahkan di kampungnya itu tidak tersentuh anggota dewan bahkan gitu, infrastrukturnya sangat tidak baik gitu. Nah seperti apa nih Abang memberikan apa ya semacam mungkin kita bilang motivasi ataupun mungkin tips ataupun mungkin sebuah histori gitu Bang ke anak-anak muda yang bahwa ya nggak perlu takut bermimpi kalau nggak punya privilege begitu Bang. Ya baik, kadang itu yang selalu jadi momok ya untuk anak-anak muda generasi milenial dan Z ya, walaupun saya ini masih milenial juga nih Mbak. Masih ya. Masih lah. Kalau saya dulunya itu memang memulai usaha itu dari usia 21 tahun. Saya sudah memulai usaha, ya usaha kecil-kecilan, dari yang kecil-kecil terus konsisten. Malah saya melihatnya ini bisa dipadu-padankan. Saya punya adik-adik ya, punya adik-adik binaan kita di kampung kita, itu ada namanya Rizky. Rizky ini salah satu pecinta hidroponik. Nah, dengan gemarnya dia bermedia sosial, dia hanya punya tanah di sebelah rumah orang tuanya, ukurannya 10 kali 20, itu penghasilannya dia jual langsung ke sosial media, ke Instagram dan Facebook, itu lebih dari 10 juta dia bisa dapat sebulan dengan menjual produk-produk hidroponik. Ada kangkung, ada bayam, macam-macam lah.
dia jual, sehingga dengan media sosial ini bisa memotong mata rantai distribusi. Dia bisa langsung jualan langsung, dia juga bisa langsung komunikasi dengan ojek online, dia bisa kirim langsung, dan dia bisa dapat harga yang terbaik, tapi dengan catatan juga mutu yang terbaik. Ya artinya generasi Z dan milenial ini boleh kita pergunakan teknologi yang sekarang ini, tapi demi hal-hal yang positif. Apalagi mungkin bisa dikembangkan dari sisi bisnis, ya, organisasi yang positif dan lain-lain, bukan hanya dari sisi hiburan semata saja. Itu Mbak. Oke, baik. Jadi soal konsistensi tadi ya Bang, dan juga kreativitas. Nah, kalau kita ngomongin dalam lanskap politik nih Bang Putra. Tadi stereotip atau ketakutan bahwa tidak bisa maju ke politik atau tidak bisa terjun karena bukan berdasarkan garis keturunan siapa. Misalnya mungkin ayahnya, ibunya seorang kepala daerah atau anggota dewan juga. Apa nih pesan yang ingin juga Bang sampaikan ke mungkin anak-anak muda gitu untuk jangan takut barangkali Bang? Kaitannya kalau anak-anak muda mungkin nasibnya seperti saya ya, yang dari nol ya, yang tidak punya privilege ya. Mungkin dimulai dari hal-hal kecil dulu. Oke. Dari hal-hal yang kecil dulu, contohnya menjadi keanggotaan di organisasi di level desa atau di level kelurahan. Banyak organisasi yang bagus, ada KNPI ya, ada juga Karang Taruna. Dari situ sehingga nantinya bisa ketemu dengan tokoh-tokoh yang bagus ada di atasnya. Tokoh-tokoh yang bisa menarik dia, bisa membawa ke circle yang lebih besar, ke networking yang lebih luas lagi. Itu salah satu jembatan. Dan satu lagi, jangan dulu bicara masalah uang. Bicara masalah investasi sosial, itu bukan hanya dengan masyarakat saja. Investasi waktu, tenaga, pikiran ya. Tenaga terutama untuk anak-anak muda yang powernya juga masih oke. Investasikanlah ke tokoh-tokoh yang sudah punya networking lebih luas, sehingga nantinya tokoh-tokoh yang besar tadi ini atau tokoh-tokoh yang ada di atasnya bisa mengangkat untuk masuk ke dalam dunia politik. Baik, jadi belajar sedini mungkin gitu ya Bang, dengan para senior-senior yang sudah lebih dulu gitu ya. Oke, selanjutnya nanti kita mau tanya sama Bang Putra nih soal gimana nih tanggapan Bang Putra soal gimana nih sih kecenderungan anak-anak muda sekarang di landscape politik, apakah sudah aware atau belum, tapi kita harus break dulu Bang. Boleh. Dan semuanya jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi.